Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menyambut Natal. Salam damai dan salam kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tetapi kita terlebih dahulu bersatu dan doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya roh Tuhan berdiam di dalam hati kami, sehingga kami mengerti sabda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yaitu dari tema Natal PGI dan KWI yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat 12b. Demikian firman Tuhan. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu hal yang dinantikan, yang dirindukan oleh setiap orang Kristen di seluruh dunia, yaitu Natal. Di mana perayaan Natal merupakan sebuah perayaan yang dinanti-nantikan dan dirindukan setiap orang. Kenapa? Karena di dalam perayaan Natal ada suasana baru, ada sukacita baru, dan yang pastinya dan yang terpenting ada pengharapan yang baru. Boleh kita lihat di dalam kehidupan kita, pada saat perayaan Natal akan tiba, ketika masa-masa Minggu Advent telah datang, maka seluruh gereja-gereja, seluruh rumah-rumah, seluruh kantor-kantor, seluruh mall memeriahkan Natal itu sendiri dengan melakukan hiasan-hiasan sebagai bukti semangatnya atau sukacitanya Natal itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu perayaan Natal ini sesungguhnya tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi kita harus merenungkan, harus memahami bahwa perayaan Natal yang kita lakukan sesungguhnya mengingatkan kita akan sukacita yang dirasakan oleh dunia ini, mengingatkan kita akan sukacita yang dirasakan oleh setiap orang, di mana Kristus yang mengasihi kita, di mana Kristus yang mencintai kita, meninggalkan mahkota kemuliaannya, hadir di tengah-tengah dunia ini dan hadir bersama dengan kita. Maka perayaan Natal tidak saja dilihat hanya kemeriahan secara seremonial, tetapi pengharapan-pengharapan yang selalu dibaharui setiap harinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tema Natal PGI tahun 2022 dan KWI mengambil sebuah tema yang sangat menarik, yaitu dikatakan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau kita melihat keseluruhan dari perikop ini, di mana orang-orang Majus yang dari timur, mereka datang ke Betlehem, mereka datang ke Efrata, mereka datang ke sebuah kota kecil untuk mencari di mana Yesus yang lahir itu. Dengan petunjuk bintang timur, mereka mengikuti petunjuk itu. Mereka meninggalkan negerinya dari timur untuk bertemu dengan Yesus. Tentu kedatangan mereka tidak saja sia-sia. Kedatangan mereka mencari Yesus dengan segala kekuatan, dengan segala dana dan daya, menunjukkan bagaimana kerinduan mereka, menunjukkan bagaimana sukacita yang ada dalam hati mereka untuk bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Segala petunjuk mereka tanyakan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu belum ada Google Maps yang langsung bisa di-searching di mana tempatnya. Pada saat itu belum ada telepon. Pada saat itu untuk mencari sebuah berita yang tidak jelas pun tidak gampang. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Matius? Dengan sebuah keyakinan iman yang benar, dengan sebuah keyakinan akan bahwa Yesus itu telah ada, itulah yang memotivasi, yang mendorong mereka untuk tetap mencari Yesus. Resiko tentu banyak mereka alami. Maka ketika mereka sampai di kota Yerusalem, mereka bertemu dengan orang-orang kota Yerusalem, dan mereka bertemu dengan pemimpin kota Yerusalem, yaitu Herodes. Mereka tanya, di manakah Yesus yang lahir itu? Herodes sendiri tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, Herodes memberikan pesan kepada mereka. Ketika mereka nanti sudah bertemu dengan Yesus, maka mereka diharapkan untuk datang melapor kembali kepadanya dengan iming-iming supaya Herodes juga ikut menyembahnya. Walaupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati Herodes sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dengan penuh ketulusan, dengan iman yang benar, orang-orang Majus itu mencari. Orang-orang Majus itu berkeyakinan akan bertemu dengan Yesus yang lahir itu. Yesus anak Allah itu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mereka bertemu Yesus berserta dengan orang tuanya Yusuf dan Maria. Apa yang pertama sekali yang mereka lakukan di dalam kehidupan? Bahwa mereka bersukacita. Dan mereka tidak hanya bersukacita, tetapi mereka juga mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, yang artinya sebagai rasa sukacita ketika bertemu dengan Yesus, mereka memberikan persembahan yang terbaik. Artinya iman yang mereka miliki merupakan sebuah iman yang benar di dalam kehidupan, bukan iman yang penuh dengan kemunafikan. Mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, dan mereka sujud menyembah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana tema Natal ini ingin mengajarkan banyak hal sebenarnya kepada kita. Lewat tema Natal ini kita mau diajak bagaimana orang-orang Majus yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, yang mau mencari Yesus di dalam kehidupan, dan bagaimana orang-orang Majus dengan sungguh-sungguh mereka mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lalu ketika orang Majus bertemu dengan Tuhan, sudah memberikan segala sesuatu yang mereka miliki untuk Tuhan, maka pada malam hari di dalam sebuah mimpi, Allah melalui Roh Kudus-Nya memperingatkan orang-orang Majus tersebut. Peringatan yang diberikan kepada orang Majus dalam sebuah mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Sekali lagi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Karena apa? Karena Herodes sesungguhnya tidak menginginkan Yesus yang lahir. Kalau mereka kembali kepada Herodes, maka banyak hal-hal negatif yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang Majus? Ketika Tuhan berbicara kepada mereka lewat malaikat, supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, supaya mereka pulang melalui jalan lain.
maka dilakukan oleh orang Majus sesuai dengan perintah Tuhan. Maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Yang artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dari firman ini kita mau belajar dari orang Majus yang memiliki ketaatan yang benar akan perintah Tuhan. Jadi yang pertama dari firman ini, kita mau diingatkan bagaimana orang yang merayakan Natal di dalam kehidupan, dia harus memiliki ketaatan di dalam hidupnya. Dia taat kepada perintah Tuhan, dia taat kepada Yesus. Maka banyak orang sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan-perayaan Natal yang dilakukan, dia tidak taat kepada Tuhan. Perayaan Natal bukan seremonial, tetapi perayaan Natal mau mengajak kita bagaimana setiap orang yang percaya dia taat kepada perintah Tuhan. Seperti orang Majus, mereka tidak takut kepada Herodes, mereka takut kepada Tuhan. Mereka mengindahkan perintah Herodes yang notabene ingin membunuh Yesus, dan mereka menunjukkan ketaatan kepada Yesus. Ini yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal ini juga mau mengajak kita dan mau mengajak kita masing-masing, di mana dikatakan maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang kedua yang mau dikatakan, Natal mengajar kita memberitakan Yesus kepada semua orang, yaitu melalui jalan-jalan yang belum ditempuh oleh orang lain. Yang artinya berita tentang Yesus sesungguhnya sudah terkabar atau sudah viral atau sudah sangat-sangat bukan berita yang asing lagi di Betlehem pada saat itu. Kalau mereka kembali dari jalan yang sama, maka berita tentang Yesus sendiri hanya dirasakan oleh orang yang sama. Tetapi sesungguhnya lewat Natal ini kita mau diingatkan bagaimana Natal ini mengajarkan kita bahwa memberitakan tentang Yesus atau jalan yang kita tempuh di dalam kehidupan kita, itu jalan pemberitaan melalui kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kehidupan kita. Maka kita mau diajak untuk memberitakan Yesus di dalam kehidupan. Melalui Natal ini kita mau menyampaikan bagaimana Kristus itu hadir bagi setiap orang, tidak hanya kepada orang Kristen saja, tetapi kepada setiap orang. Jalan-jalan yang lain harus sampai, harus mendengarkan, harus percaya, harus merasakan sukacita Natal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal ini mau mengajak kita bagaimana orang yang beriman itu tidak lagi hanya berada di dalam zona nyaman saja, atau orang-orang Kristen tidak lagi merayakan Natal hanya di gereja saja. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Natal itu tidak di gereja. Natal itu tidak hanya milik gereja sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun memang kita sering sekali Natal itu hanya seakan-akan milik gereja. Tetapi lewat firman ini kita mau diingatkan tidak lagi demikian. Melalui jalan lain. Jalan apa itu? Jalan yang tidak mengenal tentang berita Yesus. Maka Natal ini mau mengajak setiap orang yang percaya memberitakan tentang Yesus di jalan-jalan yang belum mendengar Yesus. Maka inilah saatnya bagi kita untuk memberitakan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal ini mau mengajak kita, mau mengarahkan kita bahwa berita tentang Yesus harus didengarkan semua orang. Berita atau Natal itu harus didengarkan oleh semua orang, harus dirasakan oleh semua orang. Orang-orang termarginalkan, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang tertindas, mereka harus bersukacita karena Natal yang sudah hadir di dalam kehidupan. Bahkan Alkitab juga
Alkitab kita juga mempersaksikan dalam kitab Injil Lukas, di mana berita sukacita tentang kelahiran Yesus juga sampai kepada orang-orang gembala. Yang artinya Natal itu tidak hanya milikku saja, tapi milik semua orang. Maka ketika aku sudah memiliki, sudah merasakan Natal, maka aku juga harus berbagi tentang Natal ini, tentang kasih yang sempurna ini, tentang kasih yang luar biasa ini kepada orang lain. Yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diingatkan bahwa penyertaan Tuhan, Natal ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan juga hadir di setiap kehidupan orang yang percaya. Walaupun orang-orang Majus tidak pulang dari jalan yang sama, tetapi dari jalan yang lain, tetapi mereka percaya bahwa mereka akan disertai oleh Tuhan, sekalipun jalan yang mereka tempuh itu berbeda dari sebelumnya. Maka ini mau mengajarkan kepada kita, Natal memberikan keyakinan kepada setiap orang bahwa penyertaan Tuhan tetap nyata. Jadi apapun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, apapun kegiatanmu, dan seperti apapun kehidupanmu, maka yakini di dalam kehidupanmu, Natal atau Kristus yang kita muliakan, Kristus yang kita rayakan, Kristus yang datang ke dunia ini juga hadir dalam hati kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diingatkan bahwa di dalam dan bersama dengan Yesus jalan selalu terbuka bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal mau mengingatkan kita, ketika kita sudah bersama dengan Yesus, ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, walaupun jalan yang kita tempuh berbeda dengan orang lain, walaupun kita memiliki banyak pergumulan dan persoalan, tetapi Yesus atau Natal yang kita rayakan sesungguhnya memberikan keyakinan bagi kita bahwa jalan-jalan yang belum terbuka menjadi terbuka. Artinya bahwa setiap pergumulan yang kita gumulkan selama ini, ketika kita bersama dengan Yesus, Yesus akan memberikan jalan keluar atas segala pergumulan kita. Karena Kristus sesungguhnya meninggalkan mahkota kemuliaannya untuk memberikan jalan keluar bagiku, untuk memberikan jalan keluar di atas pergumulanku, untuk memberikan jalan keluar di atas penderitaanku. Karena aku percaya Yesus yang lahir, Yesus yang kumuliakan, Yesus yang mati dan Yesus yang tersalibkan adalah Yesus yang menyelesaikan segala pergumulan di dalam kehidupan. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal ini lewat tema ini kita mau diingatkan bagaimana orang-orang Majus yang mempersembahkan segala kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita juga ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, maka kita harus memberikan jalan keluar kepada orang lain, harus membuka jalan-jalan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala kebaikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami Tuhan ingatkan bahwa ada banyak jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kami ketika Engkau lahir. Semua jalan yang tertutup menjadi terbuka, semua jalan yang belum terlintas menjadi terbuka Bapa. Itu menunjukkan kasih-Mu sangat universal, kasih-Mu begitu luar biasa, kasih-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kasih-Mu melampaui segala kasih yang ada. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk tetap taat di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tuhan memberkati.